Kalau masih ada, kadang kita kurang memperhatikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah sudah memberikan yang sangat berlimpah untuk kita ini, tinggal kita ini menggunakan apa yang sudah Allah programkan dalam petunjuknya. Ini berbahagia. Kalau kita mempelajari beberapa ayat di mana Allah telah menurunkan Furqan ya. Furqan biasanya kita pahami juga bahwa Furqan itu pembeda, laboratorium kebenaran. Biasanya dihubungkan dengan berita ya, berita ataupun sesuatu yang di luar kita. Jadi misalnya ini ada berita apa itu sejarah, kemudian kita cocokkan dengan Al-Quran. Al-Quran karena sebagai Furqan ini benar enggak? Ya, itulah pembeda. Ya, biasanya memang itu kita pahami, kita sudah paham. Yang perlu kita pahami juga bahwa Allah menurunkan Furqan ya, kalau di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah 185, itu kan apa syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian kalau di dalam surat Ali Imran ya, surat Ali Imran itu juga disebutkan, itu ayat 3 atau berapa itu ya. Allah kan menurunkan Taurat dan Injil, kemudian min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Dan Allah juga menurunkan Furqan. Nah, dalam meniti ke dalam diri ya, Muaidin semua, sahabat-sahabat semua, bapak-bapak semua ya, mari kita menghidupkan Furqan yang ada di dalam diri kita. Jadi hakikat Furqan, kalau Allah sudah menurunkan Furqan, itu kita gambarkan, kalau kita mau menghidupkan dan kita mau memahami dalam meniti ke dalam diri, kalau Allah menurunkan Furqan pada diri kita masing-masing, itu sangat peka, sangat sensitif sekali. Furqan di dalam diri kita masing-masing ternyata demikian. Misalnya sahabat ataupun bapak ibu membayangkan ya, dulu ya, sewaktu kita belum mengenal petunjuk, sewaktu kita belum mengenal Islam, sewaktu kita belum mengenal agama, sewaktu kita belum mengenal din, ya kita anggap saja waktu itu kita alibata tidak mudeng. Tapi waktu itu kalau kita mengerjakan sesuatu yang baik, ya kita menolong orang, kita membantu orang, kita memberi orang, kita senyum pada orang, ya orang lain dengan perangai kita itu senang, itu di dalam diri kita itu sudah mengatakan, loh itu loh baik, yang kamu lakukan itu baik. Tapi kalau suatu saat kita ini ya menyakiti orang, menipu orang, ya kemudian merendahkan orang, menghina orang, mengejek orang, ya ini dalam hati juga ada sinyal, loh ini loh itu tidak baik yang kamu lakukan itu, dan menjadi tidak tenang. Itulah sebenarnya Furqan di dalam diri kita masing-masing kalau kita mau meniti ke dalam diri. Maka sebenarnya inti pencerahan itu adalah ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita ya mungkin mendengarkan kajian online demikian, ataupun kita mengkaji ke sana kemari ya, itu sebetulnya kalau dalam dirinya kita masing-masing belum mau menghidupkan Furqan ya, belum mau meniti ke dalam diri, sehingga hakikatnya kita belum menghidupkan Furqan, yaitu tidak dapat pencerahan, hanya dapat informasi saja. Namun kalau kita mau menghidupkan Furqan, hakikat Furqan yang ada di dalam diri kita masing-masing selaku pembeda, dan itu tumbuh, maka kita apapun yang terjadi di sekitar kita itu akan menjadikan pencerahan, akan menjadikan peningkatan kesadaran, akan mendewasakan spiritual kita. Karena apa? Furqan yang dalam diri kita masing-masing
untuk meniti ke dalam diri ini sudah kita hidupkan. Nah, ikhwatin yang berbahagia, maka untuk meningkatkan kesadaran dan kesolehan kita, untuk meninggikan keinsafan, juga kecerdasan kita, mendewasakan spiritual, menjernihkan pikiran, memang kita salah satu jalannya adalah juga menghidupkan furqan di dalam diri kita ini. Maka kalau kita sudah menghidupkan furqan di dalam diri kita masing-masing, otomatis sudah ada awal atau modal untuk pencerahan pada diri kita. Tinggal kita mencari stimulan ataupun yang bisa membantu kita mendengarkan kajian, kita ke kajian dan lain sebagainya. Semua itu nanti akan menjadikan diri kita makin lebih cerah, lebih bercahaya. Karena Allah menganugerahkan jiwa ke dalam raga setiap makhluk hidup, itu termasuk kita manusia. Dia pula Allah yang memberikan perangkat yang lain. Artinya kehidupan manusia itu adalah makhluk hidup. Karena manusia mempunyai keterbatasan waktu, maka Allah memberikan yang sangat berlimpah. Nah, dalam keterbatasan waktu itu, manusia yang dikaruniai akal, dan akal ini sangat sempurna, tidak akan menyia-nyiakan waktu bagi yang mau memahami. Karena dengan anugerah besar yang lain juga, termasuk kolbu, penglihatan, pendengaran, maka akan kita gunakan untuk memperhatikan. Memperhatikan apa? Ya, dalam memperhatikan itu ya kita bisa membaca, bisa tilawah, bisa tadabbur kebesaran pencipta dan ciptaannya. Dan kita manusia ini ya, yang bersifat punya punya lale, sifat lale kadang ya. Kadang kita bahkan malah buta, tapi bukan buta mata fisik ya, melainkan buta mata hati, kadang buta pendengaran ya. Ini kalau kita sindir oleh Allah, nanti akan menjadi kal an'am, sebagaimana binatang ternak. Dan itu harus kita hindari karena kita mau menjadi hamba Allah yang selalu diridhoi. Sehingga apa? Diri kita ini kalau sudah menghidupkan furqan di dalam diri, mau meniti ke dalam diri ya, dengan kesadaran penuh ya, kita ya makin berumur harus makin tambah lembut. Makin berumur atau makin tua misalnya, makin tambah umur itu tambah lentur. Sebab orang yang tidak lentur itu kan menjadi kaku. Kaku itu mudah patah. Yang mudah patah biasanya gampang menyerah. Yang gampang menyerah biasanya gampang putus asa. Terus tidak berpengharapan. Ya. Sehingga kalau kita diingatkan, nanti saya akan lihatkan dalam Al-Quran ya, surah 39 ayat 5354 itu kan kita tidak boleh putus asa. Maka kalau sudah gampang putus asa, terus tidak berpengharapan lagi dalam kehidupan ini, lantas merasa diri ini sebagai orang yang paling sial. Nah, itu semua lahir dari kekakuan kita. Oleh karena itu, belajar din, belajar agama, belajar spiritual pada dasarnya adalah untuk melenturkan yang kaku dan melembutkan yang kasar dalam diri kita masing-masing. Karena ketika kita bisa lentur, tidak mudah patah. Tetapi kalau kita kaku, otomatis mudah patah. Jadi sebetulnya orang yang gampang marah ya, itu sedang patah. Orang yang menyesali keadaan itu juga sedang patah. Orang yang putus asa itu juga sedang patah. Kenapa dia patah? Ya, karena kaku tadi. Karena tidak lentur. Kenapa tidak lentur? Ya, karena dia tidak pernah melatih dirinya senantiasa lentur. Nah, maka dari itu mudah-mudahan proses menua kita, proses tambah umur kita ini menjadi proses menua yang indah. Proses menua yang kemudian kita bisa mendapatkan kelembutan. Proses menua yang
kita bisa mendapatkan kelenturan, tidak kaku dan tidak keras. Nah, satu-satunya cara adalah dengan memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan kelenturan dan kelembutan menjadi milik kita, sehingga kita siap menerima kelimpahan rahmat Allah yang Maha Rahim itu. Nah, yang berbahagia, maka tidak boleh kita ini berputus asa. Sebagaimana Allah sudah memfirmankan, ya, tadi saya sebutkan dalam surah 39 ayat 53 dan 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini disebutkan, ya, ayat 53-nya bahwa kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la yaqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, ya, kalau di sini katakanlah, dulu kan Nabi suruh mengatakan. Kalau sekarang, ya, siapa yang membaca? Yang membaca kita, ya, kita katakanlah, ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yakfiru, ya, yakfirud dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah, ya, mengampuni, ya, yakfiru, mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, Allah menjamin dosa kita semua diampuni. Nah, ini korelasi ayat lain bahwa dosa yang tidak ampuni adalah musyrik. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ayat 54-nya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul azabu sumala yuntung sorun. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu, kepada pemeliharamu, yaitu Allah Ta'ala, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang sanksi kepadamu atau azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Nah, yang penting berbahagia. Kalau di sini Allah menyebutkan, ya, kita disuruh aslimu, kita suruh kembali, tobat, kemudian aslimu, berserah diri. Ya, berserah diri itu kalau saya analogikan, itu loh, kalau penjenengan lihat jenazah dimandiin, itu dia mau yang mandiin siapa, kemudian pakai air apa, dingin atau hangat, pakai sabun apa, pakai sampo apa, pakai kafan apa, ya, kainnya warna apa, itu dia tidak peduli. Karena dia sudah pasrah, sudah menyerah. Nah, itulah gambaran dalam arti kepasrahan ataupun aslama. Ya, maka aslama ini harus kita pahami secara totalitas. Sebab apa? Saya analogikan seperti jenazah yang dimandiin, itu pasrah. Yang demikian itulah, itu gambarannya seperti itu. Jangan sampai kita merasa sudah Islam, sudah pasrah, ya, kita tapi masih membelot ataupun tidak mau pasrah dengan total. Maka yang namanya orang muslim, orang yang pasrah itu jangan hanya tulisan KTP sudah bersyahadat itu sudah pasrah, itu belum tentu pasrah. Jadi pasrah itu harus ada realisasi, harus fakta kita jalani, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pasrahan ini, karena kita selalu menjemput petunjuk Allah, karena Allah akan memberikan bimbingan apabila kita mau menjemput petunjuk itu. Demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallahi fa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.